Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Andesi Lubis, mahasiswi Pendidikan Masyarakat Universitas Riau, ingin menyampaikan berita mengenai kekerasan terhadap media. Berita kekerasan tampil dalam halaman muka media massa hampir tiap hari. Media cetak maupun elektronik menjadikan kekerasan-kekerasan tersebut tampil dalam kemasan yang beragam, tema yang beragam, dan disajikan pula dengan intensitas yang beragam. Tindak kekerasan terhadap media dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan dilakukan oleh beragam pihak. Berdasarkan informasi dan kasus yang pernah terjadi di tengah masyarakat, tindak kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, kekerasan individu satu terhadap individu jurnalis. Yang kedua, kekerasan kelompok massa terhadap awak media. Yang ketiga, kekerasan kelompok massa terhadap fasilitas media seperti kantor. Yang keempat, kekerasan negara terhadap individu. Yang kelima, kekerasan negara terhadap media massa. Di sini, saya sebagai reporter Kompas TV melaporkan berita mengenai kekerasan terhadap jurnalis. Aliansi Jurnalis Indonesia bersama LBH Pers melaporkan kekerasan yang dialami jurnalis saat meliput demonstrasi di gedung DPR RI pada tanggal 24 dan 25 September lalu kepada pihak kepolisian. Pelaporan itu dilakukan mengingat kasus kekerasan terhadap jurnalis terus terjadi saat sedang meliput demo. LBH Pers bersama AJI melaporkan 4 kasus kekerasan terhadap jurnalis, di antaranya yang dialami jurnalis Katadata, Tirto, Kompas.com, dan Narasi. Kekerasan yang dialami ketika meliput demonstrasi beragam, mulai dari perampasan kamera hingga pemukulan yang dilakukan aparat terhadap jurnalis. Menurut Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin, kasus tersebut tidak hanya menyangkut pelanggaran kode etik, tapi juga mengandung unsur pidana. Dan 4 kasus itu saat ini kita hendak laporkan terkait dengan pelanggaran Undang-Undang Pers dan pelanggaran KUHP pidana. Gitu. Iya, pidana. Jadi ada 2 yang kita harapkan, gitu. Yang pertama adalah pidana umum, gitu ya, pidana Undang-Undang Pers dan KUHP. Terus yang kedua adalah terkait dengan etiknya, propamnya. Di sini, saya menyimpulkan ada 3 solusi untuk meminimalisir kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan. Yang pertama, menyadarkan aparat bahwa jurnalis punya hak untuk meliput berita dan dilindungi oleh negara. Yang kedua, mengadakan agenda saat Pers merayakan Hari Pers Nasional, yaitu pada tanggal 9 Februari, dengan menayangkan beberapa kasus tentang kekerasan yang dialami jurnalis, sekaligus tentang penegakan hukum atau pidana terkait kekerasan pada jurnalis. Diharapkan bisa memberi peringatan kepada semua masyarakat, sehingga dengan adanya sosialisasi tadi bisa mengurangi angka kekerasan pada jurnalistik. Yang terakhir atau yang ketiga, ini merupakan solusi yang paling penting ialah memperkuat Undang-Undang Pers. Semua tindak kekerasan terhadap jurnalis harus diproses hukum dan juga penegak hukum harus memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku kekerasan agar masyarakat menjadi jera. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Nur Andesi Lubis beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.